Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Julia Ardenisi, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 8 Kota Binjai. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani oleh Ibu Tengku Elvi Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Ibu kebetulan ngajarnya di kelas berapa, Bu? Kelas 7. Ibu ngajar mata pelajaran apa ini, Bu? IPS. Oh, IPS gitu ya, Bu ya. Baik, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti saya amati jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses visi di kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi murid ya, Bu ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya, Bu ya. Apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, karena ini kebetulan kelas 7, ini kan masih baru, maka pertama sekali tujuan saya adalah mengetahui dulu asal usul dari diri atau latar belakang keluarganya, siswa tersebut mengetahuinya. Setelah mengetahui akan tumbuhlah kesadaran akan keberadaan diri dan keluarganya di lingkungan terdekatnya. Gitu ya, Bu ya. Lalu bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi? Saya area pengembangannya menggunakan dua cara, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan saya ambil dari pengetahuan dasar dari anak-anak tersebut, karena kan mereka kan tinggalnya di lingkungan keluarga. Pengetahuan dasar mereka supaya mereka akhirnya terampil dan mampu menceritakan bagaimana asal usulnya, sehingga dia nanti ketika di masyarakat dia bisa berkembang di masyarakat dan dia mengetahui dari mana dia berasal. Oh gitu ya, Bu ya. Jadi area pengembangannya itu yang Ibu ambil dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya, Bu ya. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, seperti strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya itu? Karena ini strategi pembelajaran yang saya gunakan, karena ini memang masih pengetahuan awalnya, maka kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Tidak sama. Setiap anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Maka saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Saya akan mengelompokkan anak-anak tersebut berdasarkan kemampuannya, bakatnya, bagaimana potensinya, lalu nanti disitulah akan dikembangkan. Mengenai tentang model pembelajarannya, saya akan mengambil model pembelajaran based learning. Juga mengenai strategi metodenya itu akan saya buat berkelompok, kemudian kita ada diskusi dan setelah itu tanya jawab. Oh baik, Bu. Jadi tadi strategi yang Ibu buat itu tadi dengan menggunakan metode strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Lalu modelnya tadi dengan menggunakan PBL ya, program pembelajaran ini ya, Bu ya. Lalu untuk metodenya tadi metode diskusi dan kelompok ya, Bu ya. Oke. Bagaimana dalam medianya, Bu? Media pembelajaran apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut? Agar jelas untuk anak-anak tersebut, maka sebaiknya memang kita gunakan medianya itu bisa dari media alat peraga. Alat peraga itu nanti akan saya tempel di depan dan anak-anak itu nanti akan kita libatkan aktif dia dalam menyusun apa yang harus diisi di dalam tabel di alat peraga tersebut.
tentang silsilah keluarganya, pohon keluarga lah, artinya Iya. silsilah dia mampu menceritakan mulai dari keturunan awal, mulai dari kakeknya dan seterusnya sampai kepada dirinya. Atau bisa juga nanti kita gunakan semacam PowerPoint untuk memperjelas tentang mobil. Oh gitu ya Bu, dengan menggunakan media tadi PowerPoint untuk memperjelas materi ya Bu ya. Kapan ini akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa itu Bu? Rencana saya akan melakukan kegiatan ini di hari Senin pada jam kedua dan ketiga di kelas 3. Oh, kegiatan tadi pembelajaran akan dilakukan di hari Senin ya Bu ya. Lalu itu di kelas 73 dan di jam 2 dan 3 ya Bu ya. Di hari tersebut nanti saya akan datang ke kelas Ibu, akan melakukan visi kelas, saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu tadi ya Bu ya. Lalu selanjutnya nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu Vivi atau pengajar praktek ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Saya nantinya akan lebih mengetahui rancangan ke depannya apa yang harus saya buat untuk medianya, baik strategi maupun apa yang saya butuhkan nanti ketika untuk mengajar di kelas 73. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu dan perbincangan yang kita lakukan hari ini mengenai praobservasi yang akan nanti kita ketemu lagi di observasinya di hari Senin di kelas 73 di jam 2 dan ketiga ya Bu ya. Eh, untuk melakukan percakapan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Demikian percakapan praobservasi saya hari ini bersama dengan Ibu Tengku Elvijara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.